إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada qaul al-muallif wa huwa al-imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah tentang masalah aqidat ahli sunnah, aqidah para ashabul hadis dalam masalah asma dan sifat, bahwa mereka la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, bahwa mereka tidak merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, tidak menggantinya, tidak menambahinya, tidak menguranginya, tidak merubah hurufnya, tidak perlu pula merubah harokatnya, tidak pula menakwilkannya kepada makna-makna lain yang tidak terkandung dalam makna lafadznya. Ini yang sudah kita kaji pada kajian yang lalu, bahwa yang namanya tahrif, ada tahrif ma'nawi, ada tahrif lafzi. Tahrif lafzi adalah merubah-rubah lafadznya, yang harusnya istawa diganti istaula, atau yang tadinya wa kallamallahu dirubah menjadi wa kallamallaha oleh mereka. Ini lafaz-lafaznya bisa berubah harokatnya, atau dirubah hurufnya, atau dirubah atau ditambahi satu huruf, atau dikurangi satu huruf. Ini semua tahrif lafzi. Tetapi yang lebih banyak terjadi adalah tahrif ma'nawi. Lafaznya tetap yad, tetapi kemudian ditakwilkan, ditahrifkan maknanya. Maksudnya yad bukan tangan, tetapi kekuatan atau kenikmatan ila akhirih. Yang kata Syekh al-Imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah, mereka tidak mentahrif seperti mentahrifnya Mu'tazilah. Artinya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, yaitu mentahrif kalimat-kalimat, tahrif al-Mu'tazilah. Dan juga tidak mentahrif seperti Jahmiyah, menerima lafaz-lafaznya tapi tidak mau menerima makna-maknanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dikatakan sami' tapi bukan bermakna memiliki sama'. Basir bukan bermakna memiliki basar. Maha mendengar tapi bukan berarti punya pendengaran. Maha melihat tapi bukan berarti punya penglihatan. Ini juga aliran sesat. Ahli sunnah tidak seperti Mu'tazilah, tidak seperti Jahmiyah. Ahlakahumullah, kata beliau, semoga Allah membinasakan mereka. Wala yukayyifunahuma, dan tidak pula mentakyif. Tadi mentahrif. Yang kedua, tidak pula mentakyif. Apa takyif?
Tasbih itu bertanya kayak apa atau seperti apa. Wala yukayyifunahuma bikaifin, tidak mempertanyakannya dengan seperti apa tangan Allah. Tidak berani mempertanyakan seperti itu. Karena tentunya kalau dia mempertanyakan kayak apa tangannya, berarti dia membuka pintu kesesatan. Yang demikian karena yang namanya kaifiyah itu tidak ada yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala ghaib. Tidak bisa diketahui dengan panca indera manusia. Tidak bisa dilihat, atau di dunia ini tidak bisa dilihat. Tidak bisa kita mengetahui bagaimana suaranya. Tidak bisa diraba, tidak bisa dengan panca indera. Berarti sumber pengenalan kepada Allah hanya melalui Quran dan Sunnah. Kalau Quran dan Sunnah menyebutkan tangan, hanya kita ketahui kalimat tangan, dan hanya kita ketahui apa yang Allah katakan, laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluk. Selesai. Dua-duanya Allah yang katakan. Kalimat tangan Allah yang katakan, dan tidak sama dengan makhluk juga Allah yang katakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah memiliki tangan, dalam Quran disebutkan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Sedangkan tidak sama dengan makhluk disebutkan, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak sama dengannya sesuatu apapun. Cukup. Kayak apanya? Tidak diberitahu oleh Allah dalam Quran, dan tidak diberitahu oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Apakah seperti ini, apa seperti itu, enggak tahu. Maka jangan bertanya-tanya kayak apa. Kalau seseorang sudah berpikir di hatinya atau di kepalanya, kayak apa ya tangan Allah, maka mesti yang akan menjawab adalah syaitan. Mungkin begini, mungkin begitu, dan sesatlah dia. Sesatlah dia. Atau kalau tidak bisa terjawab, enggak mungkin begitu, enggak mungkin begini. Jadi kayak apa? Wallahu alam, pokoknya enggak tahulah. Setelah itu menyatakan, jangan-jangan ini bukan tangan maksudnya. Lihat. Yang satu menyatakan dengan menyamakan dengan makhluk, yang lain malah mengatakan tangan itu mungkin bukan tangan kita, bukan tangan. Apa maknanya? Ya enggak tahu. Tafwid, karena berpikir tidak ketemu. Sehingga apa yang diyakini oleh ahli sunnah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya, maka kita pun beriman bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Kalau Allah menyatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, maka ahli sunnah juga berkata tangannya tidak sama dengan makhluk. Selesai. Kayak apanya? Tidak tahu. Karena tidak diceritakan oleh Allah rinciannya. Yang ketiga, aw syabbahaha bi aidil makhluqin, juga tidak menyamakan dengan tangan-tangan makhluk. Tashbihal musyabbihah, tidak menyamakan dengan makhluk seperti para musyabbihah, kelompok-kelompok yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah punya tangan, ya tangan seperti kita punya tangan. Allah punya mata, ya mata seperti kita punya mata. Ila akhirih. Fahadha dhal, mudil, dia sesat dan menyesatkan. Dan dusta mereka yang menyatakan bahwa ini akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kadzdzab, seperti Sirajuddin Abbas, kadzdzab, dajjal, yang menyatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu akidahnya tashbih. Karena dia berkata bahwa Allah turun ke langit dunia seperti aku turun dari mimbar. Astagfirullah. Silahkan buktikan. Buku-bukunya Syekhul Islam banyak. Apakah akidah al-wasithiyah ataupun apa yang terkandung dalam kitab besarnya Majmu' Fatawa, silahkan lihat. Semua berbicara bahwa haram hukumnya menyamakan Allah dengan makhluk. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akidah beliau. Sehingga itu hanya kedustaan Sirajuddin Abbas. Kadzabun asyir. Wa qad a'adzana Allah ta'ala ahli sunnah. Wa qad a'adza Allah ta'ala ahli sunnah. Adapun ahli sunnah selamat. Allah lindungi mereka. Mereka tidak mentahrif sifat-sifat Allah, ayat-ayat sifat,
Tidak bertanya-tanya kayak apa. Karena mereka yakin gak akan ada yang menjawab, karena gak akan ada yang mendapatkan wahyu. Yang ketiga, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Minat tahrifi wat tashbihi wat takyif. Adapun ahli sunnah selamat. A'adallahu ahli sunnah minat tahrifi wat tashbihi wat takyif. Allah selamatkan ahli sunnah dari tahrif, dari tashbih, dan dari takyif. Wa manna alaihim bit ta'rif, dan Allah berikan kepada ahli sunnah at-ta'rif, pengenalan pada Allah Ta'ala dengan pengenalan yang benar. Allah selamatkan pengenalan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan pada mereka ta'rif wa tafhim, pemahaman yang benar, pengenalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta salaku sabila tauhid wa tanzih, hingga mereka menjalani tauhid dan tanzih sekaligus. Wa tarakul qawla bit ta'til wa tashbih, dan meninggalkan ucapan-ucapan ta'til dan ucapan-ucapan tashbih. Artinya ahli sunnah Allah selamatkan dari kesesatan-kesesatan tahrif ataupun tashbih ataupun takyif, dan mereka mendapatkan pemahaman yang lurus dan pengenalan terhadap Allah dengan pengenalan yang benar, karena mereka benar-benar mengenali Allah dari sumber-sumber yang pasti. Apa kata Allah dalam Quran dan apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Hingga salaku sabilat tauhid wa tanzih, sehingga mereka menjalani jalan tauhid dan jalan tanzih. Jalan tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan tanzih artinya mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah, uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma dan sifatnya. Bagaimana mentauhidkan Allah dalam masalah asma dan sifat? Seperti yang sudah sebutkan tadi, mengimani semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Quran dan Sunnah, dengan tanpa menyelewengkannya kepada makna lain, dengan tidak merubah lafadznya, tidak merubah maknanya, seperti apa adanya dalam bahasa Arab. Ini pengenalan yang lurus, dan ini tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak bertanya-tanya kayak apa, dan tidak menolaknya. Tidak menolak. Percaya. Allah menyatakan menciptakan Adam dengan tangannya. Percaya. Amanna bihi kullun min inda rabbina. Kami percaya karena itu semua dari sisi Rabb kami. Sedangkan tanzih adalah mensucikan dari yang jelek. Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Ini tanzih namanya. Allah tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang jelek. Allah tidak mungkin memiliki nama-nama yang jelek. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memiliki kekurangan-kekurangan. Ini semua dikatakan tanzih. Maka ahli sunnah menjalani jalan tauhid dan jalan tanzih sekaligus. Dan selamat dari ta'til wa tashbih. Lawannya tauhid dalam asma dan sifat adalah ta'til, penolakan. Allah tidak mungkin punya sifat ini, enggak mungkin punya sifat itu. Ini ta'til. Ini bertentangan dengan tauhid. Sedangkan tauhid sebaliknya, mengimani sifat-sifat Allah, mengimani nama-nama Allah yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Sedangkan tashbih adalah berlawanan dengan at-tanzih. Tanzih mensucikan Allah dari penyerupaan, sedangkan tashbih justru menyerupakan. Wattaba'u qaulallahi 'azza wa jal, dan mereka mengikuti ayat Allah 'azza wa jal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan ayat ini. Memiliki dua sisi atau dua potongan kalimat. Kalimat pertama, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Potongan kedua, wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Pertama disucikan dulu bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Baru setelah itu ditetapkan sifat sami' dan sifat basir, bahwa Allah memiliki sifat sami' dan sifat basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Apa maknanya? Ayat ini memiliki dua sisi ini. Maknanya bahwa kita mensucikan Allah tidak mungkin sama dengan makhluk.
Tetapi Allah punya sifat maha mendengar dan sifat maha melihat. Menetapkan sifat maha melihat tetapi tidak sama dengan melihatnya makhluk. Menetapkan bahwa Allah maha mendengar tetapi tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Pegang dua perkara ini. Pegang dua perkara ini dan ini manhaj dasar dalam masalah asma dan sifat. Prinsip dasar dalam masalah asma dan sifat. Yaitu harus punya dua perkara. Al-isbat wa tanzih. Menetapkan sifat-sifat dan mensucikan dari penyerupaan. Adapun mereka-mereka yang bal dari kalangan ahlul ahwa, apakah minal muharrifin atau minal mu'attilin, apakah dari para pentahrif atau dari kalangan para penolak sifat, rata-rata mereka tidak mau menetapkan sifat karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Lihat, tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah karena khawatir menyamakan dengan makhluk. Kalau saya menetapkan Allah punya tangan, nanti sama dengan makhluk. Kalau kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat di atas arsy, nanti sama dengan makhluk memiliki tempat. Kalau kita menetapkan bahwa Allah Maha mendengar, nanti kayak makhluk mendengar. Kalau dikatakan Allah melihat, nanti seperti makhluk melihat. Kalau gitu Allah tidak mungkin punya sifat. Jadilah Jahmiyah. Jadilah orang ini seperti Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir menyamakan dengan makhluk. Maka ini adalah kebodohan yang nyata. Berarti dia menghindari penyerupaan yang sudah ada di kepala dia. Menghindari penyerupaan yang sudah ada di pikiran dia ketika baca yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah, masa sih tangan Allah? Berarti sama dengan makhluk. Ini dari dia sendiri. Habis itu berarti jelas bukan tangan. Kamu ngomong sendiri dan kamu tolak sendiri. Tasbih itu ada pada dia, ada pada dirinya. Tangan berarti sama. Itu dari dirinya sendiri. Tangan berarti kayak makhluk. Oh, kalau gitu bukan tangan. Ini kenikmatan. Ini kekuatan. Sama ketika membaca ayat, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Yani Adam alaihi salam. Yang diciptakan biyadaya, kata Allah, dengan kedua tanganku. Allah punya dua tangan, nanti sama dengan makhluk. Oh, enggak mungkin. Dia sendiri yang menafsirkan bahwa itu sama dengan makhluk, kemudian dia sendiri yang menolak ayatnya. Bayangkan yang ditolak ayatnya. Bukan pikirannya dia yang ditolak. Ah, enggak mungkin, saya salah. Harusnya begitu. Harusnya yang ditolak adalah pikiran sendiri. Kedua tangan Allah. Masa Allah punya dua tangan? Berarti seperti makhluk. Harusnya dibantah, ah saya salah, nggak mungkin sama dengan makhluk. Harusnya begitu kan? Harusnya ayatnya benar, tapi saya pikirannya salah. Pikiran syaitan ada di kepalaku. Aku harus bersihkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak mungkin Allah sama dengan makhluk. Allah memiliki dua tangan, tetapi tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak mungkin sama, dan nggak mungkin dikatakan yang satu lebih mulia daripada yang lainnya. Iya kan? Kalau manusia kan tangan kanan lebih mulia daripada tangan kiri. Tidak. Tangan Allah semuanya mulia. Paham? Jangan samakan dengan makhluk. Kayak apa? Tidak mungkin sama dengan tangan kita. Enggak mungkin sama dengan tangan makhluk apapun. Enggak mungkin sama dengan tangan malaikat. Enggak mungkin sama dengan tangan siapapun. Apapun dari makhluk-makhluk. Yang pasti sesuai dengan kemuliaan Allah. Sesuai dengan keagungannya. Allah Maha Agung. Tentunya tangannya pun Maha Agung sempurna. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan tanya seperti apa. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Seluruh manusia tidak tahu. Karena Allah tidak menampakkan diri kepada kita. Kita mengenalinya hanya dari berita-berita. Maka apa yang diberitakan dalam Quran wajib diimani. Apa yang diberitakan dalam hadis harus kita imani. Apa yang tidak diberitakan, katakan saya tidak tahu. Karena tidak diberitahu. Enak toh? Ahli sunnah. Apa yang diberitakan aman nabihi, apa yang tidak diberitakan wallahu taala a'lam. Kita tidak tahu. Maka dikatakan di sini bahwa ahli sunnah tengah-tengah antara ifrat dengan tafrid.
Kenapa? Karena berpegang dengan prinsip dasar tadi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu apapun dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar, atau Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini sebagai tonggak dasarnya, sebagai prinsip dasarnya, dan memiliki 2 poin di dalamnya. Poin pertama, mensucikan Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Prinsip kedua, memuliakan Allah dengan sifat-sifatnya. Dan dua-duanya tidak bertentangan. Mensucikan Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Dengan menerima sifat-sifat Allah yang dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah tidak bertentangan sama sekali. Silakan sebut ayat apapun tentang sifat Allah Maha tinggi di atas arasnya. Tidak menyamakan dengan makhluk. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tidak sama dengan makhluk. Tangannya tidak sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Melihatnya tidak sama dengan makhluk. Tetapkan semua sifat-sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah dengan tiada keraguan. Katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Katakan kami beriman. Semuanya dari sisi Rabb kami. Adapun mereka yang menganggap bertentangan, ngambil yang satu menolak yang lain. Yang tadi kita contohkan, mengambil yang satu. Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti tidak mungkin punya tangan. Nanti sama dengan makhluk. Ayatnya dibuang. Allah tidak sama dengan makhluk, kata mereka. Berarti tidak mungkin Allah memiliki tempat. Tidak boleh tanya Allah di mana. Allah tidak di mana-mana. Padahal disebutkan sekian kali Allah di atas arasnya. Jangan ditetapkan. Nanti sama dengan makhluk. Lihat sisi pertama diterima, sisi kedua ditolak. Yaitu penetapan sifat-sifat yang Allah kabarkan dalam Quran, mereka tolak. Akhirnya mereka sesat. Jadi apa? Jadi penolak sifat. Dan penolak sifat berbagai macam bentuk-bentuknya. Ada yang menolak sifat terang-terangan. Saya tidak cocok. Dan saya tidak percaya Allah memiliki sifat. Seperti Jaham bin Safwan dan para pengikutnya. Ada lagi yang banci. Ya saya menerima. Allah punya yad. Tapi yad itu bukan tangan. Lihat. Apa ini? Banci. Jahmiyah terang-terangan. Saya nggak percaya dengan ayat ini. Selesai. Kafir. Keluar dari Islam. Tetapi mereka ayatnya diterima. Yadnya diterima. Allah punya yad. Tapi maknanya nggak diterima. Lafaznya diterima. Maknanya nggak diterima. Ya memang Allah punya yad. Tapi yad itu bukan berarti tangan. Yad itu berarti kekuatan. Atau yad itu berarti apa lagi? Kenikmatan dan seterusnya. Ada lagi. Yang lebih pengecut lagi. Tidak mau menafsirkan. Ini penolak juga sesungguhnya. Bagaimana dengan ayat ini? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangi wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa kata mereka? Kata para pengecut ini. Menciptakan dengan dua tangan. Apa tangan itu ya? Masa tangan seperti kita? Enggak mungkin. Berarti apa mereka? Enggak tahu. Jadi bagaimana kamu percaya dengan ayat ini? Ya percaya bahwasanya Allah memiliki yad. Tapi yad itu maknanya wallahu a'lam, enggak tahu apa. Pengecut. Pengecut. Enggak berani menetapkan tangan berarti tangan, dan tidak pula berani menakwilkan kepada takwil-takwil lain, enggak pula berani seperti mereka naudzubillah yang menolak ayatnya sekalian. Tapi sama-sama menolak. Kenapa? Karena tidak mau mengatakan tangan, tidak mau. Siapa hum? Man haula? Para mufawwidin namanya, ahlut tafwid. Mufawwid ada yang menyerahkan makna kalimatnya kepada Allah SWT. Maknanya tidak tahu. Dan dusta. Salah besar Hasan al-Banna ketika menyatakan bahwa ini akidah salaf. Kata Hasan al-Banna, dia tokoh sufi Hassafiyah, menyatakan bahwasanya akidah salaf adalah tidak mengartikan makna-makna sifat. Maknanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini jalan paling selamat katanya. Jalan paling selamat tidak menerjemahkan, tidak mengartikan. Ia tidak tahu apa maknanya. Kalau diartikan tangan nanti menyerupakan dengan makhluk.
Kalau menakwilkan kepada makna lain jadi sesat seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi bagaimana sikapmu? Sikap saya tidak mengartikannya dengan terjemahan apapun. Golongan ini al-mufawwid dijuluki oleh Syekhul Islam dengan ahlut tajhil. Ahlut tajhil adalah golongan pembodohan, aliran yang membuat bodoh masyarakat. Ayat ini nggak tahu maknanya, ayat ini nggak tahu maknanya, sifat ini nggak tahu maknanya, dibikin nggak tahu maknanya, serahkan saja sama Allah. Maknanya serahkan saja pada Allah. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah turunkan Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Berapa ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah turunkan Al-Quran ini bahasa Arab agar kalian paham? Bukan satu ayat, ada beberapa ayat. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran bahasa Arab agar kalian paham. Ini turunkan bahasa Arab dengan kalimat yadayya. Maknanya apa? Enggak tahu. Jangan diterjemahkan kemana-mana. Maknanya wallahu a'lam. Nah, terus untuk apa diturunkan? Untuk apa diturunkan kalau enggak mau dipahami maknanya? Untuk apa diturunkan bahasa Arab? Kaum muslimin yang saya hormati. Salah dia. Dusta dia menyatakan bahwa itu akidah salaf. Akidah salaf bukan menyerahkan kepada Allah maknanya, tapi menyerahkan pada Allah kaifiyahnya, kayak apanya. Bedakan keduanya, sangat berbeda jauh. Kalau para mufawwid ahlut tajhil menyerahkan pada Allah makna-makna kalimatnya, padahal Allah sudah turunkan bahasa Arab. Tapi saya nggak mau memahaminya ya Allah, aku nggak ngerti, serahkan pada kamu aja. Kaif? Allah turunkan bahasa Arab la'allakum ta'qilun, dia tolak. Adapun salaf ahli sunnah memahami seperti bahasa Arab. Seperti apa adanya dalam Quran dan sunnah secara lughah Arabiyah. Kalau itu adalah tangan, ya tangan. Tetapi kayak apanya? Wallahu ta'ala alam. Jadi kayak apanya yang wallahu ta'ala alam. Bukan maknanya. Maknanya diterjemahkan bahwa itu adalah tangan. Tetapi kayak apanya? Wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Yang pasti sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pasti. Alhamdulillah. Dengan ayat satu saja. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita mendapatkan Masya Allah. Satu prinsip yang mantap. Yaitu terdiri dari isbat wa tanzih. Tanzih wal isbat. Kedua-duanya. Mensucikan Allah dan sekaligus menetapkan sifat-sifat Allah. Mensucikan dengan kalimat laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Menetapkan sifat wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kama warada fil Qur'ani bi dzikril yadaini biqaulih, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan sebutan dua tangan, sebagaimana dalam ayat Allah lima khalaqtu biyadayya, wa qauluhu, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan tangan Allah terbuka, Allah menginfakkan sekehendaknya. Ayat ini ada sebabnya. Ketika orang-orang Yahudi mencerca Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Mencerca Allah dengan kalimat yadullahi maghlulah, tangan Allah maghlulah, kata mereka. Tangan Allah terbelenggu, bakhil, kata mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa subhanallahi amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Kata mereka, kata Yahudi, Allah meminta zakat, minta infak dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tangan Allah terbelenggu. Maka Allah jawab bahwa mereka berkata yadullahi maghlulah, kata Allah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Ghullat aydihim, yang terbelenggu itu tangan mereka, bahkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah terbuka. Allah memberikan infaknya, nafkahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Baik, perhatikan ayat ini. Allah membantah Yahudi bukan membantah masalah tangannya, tapi membantah bahwa tangan Allah tidak terbelenggu tapi terbuka. Kalau saja Allah tidak memiliki tangan, maka akan dikatakan, wahai Yahudi, Allah tidak punya tangan. Kenapa kalian menyatakan tangan Allah? Kan begitu. Tidak. Allah tidak bantah masalah tangannya.
Tetapi Allah bantah, kenapa dikatakan maghlulah yang maknanya bakhil? Tidak. Yadullahi mabsutatan, kedua tangan Allah terbelenggu dengan tasniyah, mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Qanifidina azakumullah. Demikian pula ayat-ayat lain yang mendukung makna ini. Walaupun tidak disebut dengan tangan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Bagaimana kalau enggak punya tangan? Bagaimana menggenggam? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Qanifidina azakumullah. Demikian pula ayat yang sebelumnya, as-samawatu matwiyatun biyaminih, langit-langit Allah gulung dengan tangan kanannya, biyaminih. Demikian pula ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Siapa yang berani berdusta atas namaku, aku ambil tadi ulat lehernya dengan tangan kananku. Disebutkan bil yamin, dengan tangan kananku. Baik, apa lagi? Sekian banyaknya ayat. Ditambah lagi dengan hadis-hadis. Wa waradal akhbarus sihah, dan diriwayatkan berita-berita, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bidzikril yadain, disebutkan dengan dua tangan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Seperti kabar mahajat Musa wa Adam. Seperti pembicaraan Musa dan Adam dalam riwayat. Apa kata Musa pada Adam? Engkau adalah bapak kami. Khalaqakallahu biyadaihi. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Lihat, Musa mengakui keistimewaan Adam alaihi salam dengan menyatakan khalaqakallah, Allah ciptakan engkau biyadihi wa asjada laka malaikatah, dan memerintahkan sujud kepada seluruh malaikatnya kepada kamu wahai Adam. Kata Musa, khalaqakallahu biyadihi. Berarti dalam hadis ada, dalam ayat ada. Sekarang kalian yang menyatakan, atau mereka yang menyatakan bahwa tangan bermakna kekuatan atau tangan bermakna kenikmatan, silakan terjemahkan. Apa cocok? Wahai Adam, bukankah engkau diistimewakan dengan diciptakan oleh Allah dengan kenikmatannya? Yang diciptakan dengan kenikmatan Allah siapa? Adam tok atau seluruh manusia, seluruh makhluk? Seluruh makhluk. Baik, sekarang kekuatan. Wahai Adam, engkau diistimewakan di atas kami dengan diciptakan dengan kekuatannya. Tapi yang lain diciptakan dengan apa? Hah? Sama dengan kekuatan. Berarti tidak ada keistimewaan Adam sama sekali. Iya toh? Nggak tepat. Baik, sekarang ayat yang tadi kita cocokkan. Kalau ditakwilkan kekuatan atau kenikmatan, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bagaimana terjemahannya? Digenggam dengan kekuatannya atau digenggam dengan kenikmatannya? Kenikmatan bisa menggenggam, apalagi menggulung. Kaum muslimin yang saya hormati. Wa mithal qawlihi ta'ala, demikian pula dalam qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la aj'al salihah dzurriyyatihi min man khalaqtuhu biyadi kaman qultu lahu kun fayakun. Hadis qudsi sepertinya. Bagaimana mungkin aku akan menjadikan, kata Allah, salih dzurriyyati man khalaqtuhu biyadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Apakah aku akan jadikan turunan yang baik dari yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah akan aku samakan dengan orang-orang yang aku katakan kun fayakun? Dzurriyyati, turunan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Apakah aku akan samakan dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kun fayakun? Apa maknanya? Maknanya Adam memiliki keistimewaan. Yang lain diciptakan dengan kun, jadilah, maka jadilah dia.
Sedangkan Adam Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Disebutkan riwayat yang detail. Allah bentuk dengan tangannya bentuk manusia. Setelah itu Allah tiupkan ruh kepadanya. Jadilah Adam alaihissalam. Baik. Sedangkan yang lain Allah katakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah dia. Maka dikatakan apakah aku akan menyamakan turunan yang baik dari turunan Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Apakah aku akan samakan dengan mereka makhluk-makhluk yang aku ciptakan dengan kun? Ucapan kun yang maknanya jadilah, maka jadilah dia. Wa qawlihi khalaqallahu al-firdaus biyadihi. Juga hadis Rasulullah SAW yang menyatakan Allah menciptakan firdaus dengan tangannya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Dan juga Dailami dalam Al-Firdaus. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Akhrajahu Daruqutni yang Baihaqi yang sebelumnya. Ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Asma dan Sifat. Dan juga Daruqutni. Yaitu lengkapnya hadis sebagai berikut. Innallaha azza wa jal khalaqa salasata asya biyadi. Allah menciptakan 3 perkara dengan tangannya langsung. 3 perkara saja. Yang lainnya disebutkan dengan kun, jadilah maka jadilah dia. Yang diciptakan dengan tangannya berarti adalah yang istimewa. Khalaqa Adam biyadi. Menciptakan Adam dengan tangannya. Wa katabat Taurat biyadi, dan Allah menulis Taurat dengan tangannya. Wa gharasal firdaus biyadi, dan surga firdaus diciptakan dengan tangannya, dan Allah menanam pohon-pohon di surga firdaus dengan tangannya sendiri. Jangan dibayangkan seperti kita. Jangan dibayangkan seperti petani yang menanam. Jangan dibayangkan dengan makhluk. Hati-hati. Buang jauh-jauh. Itu pikiran-pikiran syaitaniyah. Kayak apa? Ya nggak tahu. Kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagaimana menciptakan surga firdaus. Apalagi menciptakan Adam bagaimana dengan tangannya. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Yang jelas beritanya sahih, kita terima. Apalagi dalam ayat Al-Qur'an, kita terima. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Wa kadzalika yaquluna fi jami'i as-sifati allati nazala bi dzikriha al-Qur'an. Demikian pula mereka mengucapkan dalam seluruh sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran. Berarti tadi contoh saja masalah tangan itu. Contoh saja. Bahwasanya ahli sunnah mengimaninya. Dengan tidak menyamakan dengan makhluk. Dengan tidak mentakwilkan atau mentahrifkan. Enggak menyelewengkan maknanya. Enggak menyelewengkan lafaz-lafaznya. Dan tidak bertanya kayak apa. Mereka yakin kita enggak akan melihat di dunia ini, sehingga kita enggak akan tahu seperti apa, kecuali kalau kita bertemu Allah. Kecuali kalau kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Maka semua sifat-sifat yang disebut dalam Quran, wa waradat bihil akhbarus sihah, dan yang diberitakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, minas sam'i wal basari wal 'aini wal wajhi wal 'ilm wal quwwa wal qudrah wal 'izza wal 'azamah wal irada wal masyiah wal qawli wal kalam wal ridha wal sukh wal hubb wal bughd wal farah wal dhahik wa ghairiha. Maka semua sifat-sifat yang tersebut dalam Quran dan Sunnah kita perlakukan seperti sifat yang tadi. Kita imani maknanya, kita imani lafaznya dengan maknanya, dan kita tidak mentakwilkannya, tidak menolaknya, dan kita dalam keadaan tidak menyamakan dengan makhluk. Seperti sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha mendengar. Sifat basar, Maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat mata, Allah sebutkan dengan kalimat a'yunina, dengan mata-mata kami, kata Allah. Wal wajh disebut sering berkali-kali dalam Quran. Wajhullah, wajhullah, wajhullah. Wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah. Maka kita menetapkan sifat wajah bagi Allah Taala. Wal ilm, sifat ilmu bagi Allah Taala. Al quwwah, sifat kekuatan bagi Allah Taala. Sifat qudrah, sifat kekuasaan. Wal izzah, sifat kemuliaan. Wal 'azamah, keagungan. Wal irada wal masyiah, kehendak dan keinginan
Allah memiliki sifat iradah. Allah menghendaki. Fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Wal qaul wal kalam. Dan sifat berbicara. Apakah dengan fi'il qala atau dengan fi'il takallama atau dengan fi'il wa kallama. Disebutkan dalam Al-Quran dengan dua lafaz. Bahkan lebih. Ada lagi lafaz wanada. Dan Allah memanggil Musa. Kalimatnya wanada rabbuka. Musa. Apa nada? Memanggil. Qala berkali-kali. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Apa lagi? Dengan kalimat kallama. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamahu rabbuh. Ini semua menunjukkan sifat kalam bahwa Allah benar-benar berbicara. Tetapi kaidah tadi kita pakai pada semua sifat tadi. Bahwa tentunya tidak sama berbicaranya dengan berbicaranya makhluk. Tidak disamakan dengan makhluk. Dan kita katakan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu kayak apa, seperti apa. Yang jelas termasuk ucapan Allah adalah Al-Quran. Selesai. Waridha was-sukht, demikian pula sifat ridha dan sifat marah. Allah meridai sebagian manusia, hamba-hambanya, dan juga membenci yang lainnya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa membencinya? Kayak apa meridainya? Ini juga tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Wal hubb wal bughd. Allah mencintai, Allah membenci. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka pada mereka. Berarti Allah memiliki sifat murka kepada siapa yang pantas dimurkai oleh Allah. Sebaliknya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbaris rapi seperti bangunan yang tersusun rapi. Baik, Allah mencintai. Naam, Allah mencintai. Allah membenci. Naam, Allah membenci. Kayak apa mencintainya? Kayak apa membencinya? Jangan tanya seperti apa. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Dan yang pasti sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketinggiannya. Jangan digambarkan begitu rendahnya. Jangan digambarkan seperti gambaran kaum sufi yang menggambarkan cinta Allah seperti cinta birahi. Menggambarkan cinta Allah seperti cinta seorang laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki. Wallah dhal haula. Mereka sesat. Sesat mereka, wallah. Menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendekatku dan aku menyatu dengannya. Saya enggak tega mengucapkannya. Mereka sampai mengatakan bersetubuh. A'udzubillah. Na'udzubillah. Kufur. Para ulama menyatakan mereka sudah kufur. Yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan dirinya dengan bahasa-bahasa yang kurang ajar. Mereka pakai bahasa-bahasa orang yang pacaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa-bahasa seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ahli sunnah mengimani bahwa Allah memiliki sifat cinta, memiliki sifat benci, cinta kepada siapa yang dikehendakinya, benci kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi tetap seperti kaidah yang tadi, tidak sama dengan makhluk dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal farah wad dhahik, dan juga Allah memiliki sifat farah dan sifat dhahik. Farah gembira, dhahik tertawa. Farah, Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubatnya seorang hamba seperti gembiranya seseorang ketika al-ghaib, orang yang sedang safar jauh tiba-tiba datang. Maka kamu gembira, maka Allah lebih gembira ketika ada seorang yang bertaubat. Kayak apa gembiranya? Tidak sama dengan yang digambarkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah masalah dikatakan lebih, Allah lebih gembiranya daripada orang itu. Itu namanya qiyasul aulawi. Baik, Allah lebih sempurna. Kegembiraan Allah lebih sempurna. Demikian pula dhahik, sebagaimana dalam hadis tentang akhir orang yang masuk surga.
ketika diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia meriwayatkan orang yang sudah di neraka sampai dia minta tolong pada Allah meratap karena masih punya iman. Yang penting aku selamat dari neraka. Allah kabulkan, selamatkan dari neraka. Ya Rabb, selama aku masih melihat neraka, aku masih tersiksa. Minta lagi satu permintaan. Setelah ini aku enggak akan minta lagi. Padahal sudah bilang begitu. Aku yang penting selamat, aku enggak akan minta apapun. Setelah selamatkan, minta lagi. Ya Rabb, palingkan aku dari neraka. Aku enggak mau lihat lagi neraka. Setelah ini aku enggak akan minta apa-apa lagi. Dipalingkan dari neraka, ya surga berarti kan. Begitu melihat surga, betapa indahnya. Ya Rabb, aku minta satu lagi untuk merenung di bawah pohon itu. Maka Allah SWT menyatakan, masuklah. Dan silahkan engkau menginginkan semua yang kau inginkan. Apapun yang kau inginkan. Dan Allah berikan sekian kali lipatnya. Ini surga yang paling rendah, orang yang paling akhir. Dia ragu-ragu, ya Rabb, apa enggak penuh surga? Ibnu Abbas tertawa. Kaget yang mendengarnya. Engkau meriwayatkan hadis dan engkau tertawa? Kata beliau, aku tertawa. Karena Rasulullah pun ketika menyampaikan tertawa. Dan aku tanya seperti kalian tanya kepada aku. Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, karena Allah pun ketika itu tertawa. Tentunya tidak sama dengan makhluk. Tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan enggak tahu kayak apa tertawanya. Yang pasti kalimatnya dhahika. Barakallahu fikum. Wa ghairiha dan lain-lainnya. Semua sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Quran dan Sunnah wajib diimani dengan kaedah-kaedah tadi. Min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Li syai'in min dalika sifat, habis sifatil marbubin al makhluqin, tidak menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk yang dikuasai oleh Allah Taala. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Taala wa qalahu rasuluh. Bahkan berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Titik. Tidak lebih dari itu. Min ghairi ziyadatin alaih wala idhafatin ilaih. Tanpa menambahi, tanpa memberikan idhafah tambahan, wala takyifin lahu, tanpa mempertanyakan kayak apa, tanpa menyerupakan dengan makhluk, wala tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya kepada makna-makna lain, wala tabdil, tanpa mengganti-gantinya, wala taghyir, tanpa merubah-rubahnya, wala izalatul lafzul khabar amma ta'rifuhu al-arab, dan jangan pula menggeser makna-makna lafadznya dari hadis tersebut dari apa yang dipahami oleh orang Arab. Jangan digeser kepada makna lain, menyimpang dari makna yang dipahami oleh orang Arab. Quran ini bahasa Arab, maka dipahami dengan bahasa Arab. Jangan diseret kepada makna-makna lain yang tidak terkandung dalam bahasa Arab, yang tidak dipahami oleh orang Arab. Wa tadau alaih, jangan menyimpang dari apa yang diletakkan oleh orang Arab kalimat-kalimat tersebut. Bita'wilin munkarin yastankir, dengan takwil-takwil yang munkar. Jangan ditakwilkan dengan takwil-takwil yang munkar yang diingkari. Wa yajruna 'ala adh-dhahir, dan melangsungkannya sesuai dengan apa adanya, zahirnya. Kalau dikatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kamu katakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Selesai. Kalau dikatakan Allah maha tinggi di atas arasnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita katakan Ar-Rahman di atas arasnya maha tinggi. Selesai. Tidak menambah, tidak mengurangi, tidak mengganti. Wajrun wa yajruna 'ala zahirihi, dan melangsungkannya sesuai dengan apa adanya. Makanya kata para ulama, ayat-ayat sifat tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Enggak ada tafsir lain kecuali membacanya. Mau tafsirkan apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman maha tinggi di atas arasnya. Apa tafsirnya? Tafsirnya
Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tafsirnya adalah membacanya. Apa maknanya? Maknanya Ar-Rahman di atas arasy beristiwa, maha tinggi. Tafsirnya bagaimana tafsirnya? Tafsirnya Allah maha tinggi di atas arasy-Nya. Selesai. Apa lagi? Tanya tafsir, ulangi lagi baca. Tanya tafsir, ulangi lagi baca. Karena tafsirnya adalah qiraatuha, tafsiruha qiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya. Karena tidak perlu untuk ditafsirkan maksudnya, malah jauh jadinya. Maksudnya, apa maksudnya? Maksudnya Allah di atas arasy-Nya, selesai. Ini makna al-zahir, sesuai atas zahirnya. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illallah. Dan menetapkan bahwasanya tafsirnya ini kayak apanya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama akhbarallahu 'anil rasikhina fil ilmi, sebagaimana Allah kabarkan tentang orang-orang yang dalam ilmunya, para rasikhuna fil ilm. Allah katakan, "War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, kullun min 'indi rabbina." Adapun orang yang dalam ilmunya berkata, kami percaya, amanna bihi, kami beriman dengannya. Kullun min 'indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Intah. Barakallahu fikum. Taufiq wal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah pada kali mendatang. Billahi taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.